Menarik seperti tadi kita. Mas Yunarto katakan, ketika Pak Andi Malarangeng bermasalah, kemudian Pak Agung Laksono jadi interim. Ya. Ketika kemudian Pak Imam Mahrawi, kemudian Pak Hanif Dahiri. Pak Hanif Dahiri. Kemudian ketika Pak Zainuddin Amali mundur, ad interimnya adalah Pak Muhadjir Effendi. Nah, sekarang tidak ada ad interimnya. Sementara misalnya Menteri Menko Polhukam kan ad interimnya sekarang Pak Safri Samsudin, ini tidak ada. Apakah ini kemudian diberikan kepada wakil menteri, tapi kan secara ini tidak definitif. Jadi menurut saya ini ada kekosongan kekuasaan di Kemenpora ini, padahal tugas-tugas keolahragaan, misalnya saya fokus keolahragaan bukan ke pemuda, itu sangat besar sekali. Dan dari sejarahnya, dari Wikarna pertama kali jadi Menpora sampai saat ini, itu kan semua ya bisa dibilang aktivis atau orang politik gitu kan, aktivis kepemudaan atau orang politik, belum ada orang olahraga. Jadi kalau saya menggambarkan dari 4 nama yang tadi disebutkan, itu akan jadi sejarah buat bangsa Indonesia. Kalau misalnya yang naik Ibu Putri Komarudin, wanita pertama yang jadi Menpora, sejarah. Kalau kemudian Raffi Ahmad jadi Menpora, dia adalah selebritas pertama yang jadi Menpora. Kalau kemudian Taufik Hidayat, Olimpian pertama yang jadi Menpora. Kalau kemudian Mas Moreno Suprapto adalah pembalap pertama yang jadi Menpora. Artinya empat-empatnya punya sejarah gitu, akan mencetak sejarah. Tapi buat saya, siapapun orangnya, saya tidak melihat warna partainya gitu kan, tidak melihat apakah laki atau perempuan, tidak melihat juga usianya gitu kan, karena sekarang kan kalau Menteri Pemuda harus anak muda gitu. Seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Soto bahwa problemnya sangat besar sekarang di era Pak Dito misalnya. Kemarin kan ramai Permenpora nomor 14, ya kan, pasal 16 ayat 6, di mana di situ dijelaskan bahwa KONI tidak boleh mendapatkan gaji dari pemerintah. Ini akhirnya kan jadi ramai. Nah, ketika ramai di situ, pengurus PBPB tadi semuanya tokoh-tokoh besar gitu kan. Ada Pak Budi Gunawan di Esport, kemudian ada Pak Listio Sigit, bahkan itu menurut Anda isu seorang Menpora sebetulnya menghadapi ketua asosiasi yang jauh lebih senior begitu. Iya, artinya kan perlu tokoh yang bisa merangkul itu semua sehingga kemudian satu visi dalam membangun olahraga Indonesia. Artinya dari 4 nama yang disebutkan tadi, buat saya siapapun yang memimpin, saya tidak melihat apakah dia orang partai atau tidak, tapi ada PR besar yang harus dilakukan oleh Menpora baru ke depan dalam rangka mengangkat prestasi sepak bola Indonesia. Kalau saya diminta misalnya, saya mau kalangan profesional yang bisa menggerakkan prestasi olahraga Indonesia dan industri olahraga Indonesia gitu kan. Kami dapat poin Anda. Iya, karena apa? Karena sekarang kan misalnya anggaran Menpora 2025 itu 2,3 triliun. Dipotong sama MBG, padahal MBG makan siang gratis bergizi itu kan sebagai bagian dari atlet juga sebenarnya kan. Atlet harus makan bergizi gratis, dipotong 1,4 triliun. Kemudian muncul pagu anggaran perubahan anggaran tambah 2,9 triliun. Jumlah ini 2,9 triliun untuk 73 organisasi olahraga yang ada di Indonesia. Ini bisa dibagi kecil-kecil dapatnya semua. Jadi dan ini problem. Jadi kita butuh Menpora yang nantinya ke depan adalah yang bisa merangkul karangan profesional, yang bisa merangkul para pengusaha untuk ikut turun gunung membangun olahraga Indonesia. Jadi kontribusinya lebih